Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau share sesuatu buat kita semua, yaitu pandemi dan kebangunan rohani. Nah, saya mau belajar dari satu orang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Orang itu adalah seorang yang membuka jalan yang hebat bagi pelayanan Kristus. Orang itu adalah John Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Dia menjadi pembuka jalan pelayanan Yesus. Ini adalah awal kebangunan rohani yang hebat di dalam kitab Perjanjian Baru, di mana 400 tahun Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel dan kepada manusia. Tapi dengan lahirnya dan hadirnya Yohanes Pembaptis, Allah berbicara. Kelahirannya menjadi satu tanda awal bahwa Tuhan kembali berkenan kepada manusia. Kehadirannya membawa sebuah transformasi hebat. Kenapa pada waktu itu? Karena bangsa Israel sedang dalam bencana yang hebat. Apa bencananya? Apa pandemi yang dialami oleh bangsa Israel? Bangsa Israel mengalami masa-masa yang pahit dan kelam dalam kehidupannya. Kenapa? Israel harus jatuh kepada kekaisaran Roma yang keji. Karena itu hadirnya Yohanes Pembaptis menjadi sebuah penghiburan. Kebangunan rohani dimulai di sana. Injil Matius pasal 3 ayat 5 sampai 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Inilah kebangkitan awal manusia dan bangsa Israel. Mereka ketika mendengar pesan Yohanes Pembaptis, mereka berbondong-bondong untuk menyerahkan dirinya dan dibaptis. Rupanya ada beberapa golongan orang yang hadir ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah. KKR-nya begitu hebat dan luar biasa. Orang dari golongan apapun hadir, mau Farisi, Saduki, ahli Taurat. Tapi dengar baik-baik, ada dua golongan yang paling memfavoritkan Yohanes Pembaptis di dalam pelayanan. Siapa dia? Alkitab mencatat dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lagi banyak daripada apa yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ada dua pendengar favorit yang mendengar khotbah Yohanes Pembaptis. Mereka memutuskan untuk menyerahkan dirinya dan dibaptis. Siapa golongan itu? Yang pertama, pemungut cukai. Yang kedua, para tentara atau prajurit. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari supaya di masa-masa krisis seperti bangsa Israel mengalami krisis begitu hebat, ditekan oleh bangsa Romawi, tapi mereka bisa survive, mereka revive. Kita belajar dari John Pembaptis. Ada 3 hal yang harus kita pelajari dalam hidup ini dari seorang tokoh hebat ini. Yang pertama, Matius pasal 11 ayat 12 berkata begini. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sejak zaman Yohanes Pembaptis, kata Alkitab, kerajaan Allah apa? Diserong. Kata Yunani yang dipakai adalah biaso. Apa arti biaso? Arti kata biaso adalah diperkosa. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, Injil kerajaan Allah, kebenaran diperkosa. Saudara tahu apa arti diperkosa? Dipaksa untuk menikmati.
Maaf kata, kalau ada wanita diperkosa, apakah berkata, terima kasih sudah memperkosa saya? Enggak ada. Yang ada adalah sakit hati, kepahitan. Bahkan ada korban-korban perkosaan itu bunuh diri. Kenapa? Karena sesuatu yang gak bisa kita nikmati, itu gak bisa kita buat terima kasih Tuhan, gak bisa. Kata biaso artinya diperkosa. Bahkan dalam terjemahan yang lain dia berkata, telah dilawan orang ganas yang berusaha menguasai dengan kekerasan. Yang pertama, belajar dari Yohanes Pembaptis. Hamba Tuhan yang berdiri untuk kebenaran sejati. Hamba Tuhan yang tidak kompromi. Apapun yang dilakukan dia berdiri. Repent, bertobat, bertobatlah. Beritanya cuma itu. Hamba Tuhan yang tidak kompromi. Katakan yang di rumah tidak kompromi. Karena kompromi yang satu akan menghasilkan kompromi yang kedua. Kompromi yang kedua akan menghasilkan kompromi yang ketiga. Kompromi yang ketiga akan menghasilkan kompromi selanjutnya. Dan tahukah saudara, kompromi tidak ada tamatnya. Selalu berkesinambungan dan berkelanjutan. Yohanes gak peduli, dia berdiri dan berkata, sejak dia tampil, dia menjadi barometer kebangunan rohani. Karena tampilnya Yohanes Pembaptis, orang bisa berkata, ini benar, ini gak benar. Makanya Bapak Ibu, Anda yang melayani Tuhan harus menjadi barometer rohani. Sudah melayani Tuhan, kok tingkah lakunya sama yang belum melayani? Bagaimana bisa jadi barometer? Anda yang Kristen di tengah-tengah lingkungan yang tidak Kristen harus jadi barometer rohani. Kenapa? Orang di luar sana mau lihat gimana? Anda tahu bahwa kalau orang di luar sana mau lihat Kristus, dia harus lihat orang Kristen, bukan yang lain. Makanya Paulus itu selalu ngomong, jangan serupa dengan dunia ini. Tapi apa? Berubahlah. Yang berubah body atau budi? Berubahlah dengan pembaruan bodimu. Salah. Budimu. Kenapa harus budi dulu yang berubah, bukan body? Karena untuk merubah body lebih mudah daripada merubah si budi. Ya. Tapi lihat baik-baik. Yohanes Pembaptis, dia berkata sejak tampilnya kerajaan Allah diperkosa. Dan orang yang memperkosanya mencoba menguasainya. Dan dia tetap berdiri untuk tidak kompromi. Ini kebenaran. Kebenaran itu cuma ada satu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena selebihnya datangnya daripada si setan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan abu-abu, hitam atau putih. Betul saudara? Betul Bapak Ibu dimanapun Anda. Kekristenan mengajarkan cuma satu, hitam atau putih. Ya atau tidak. Hamba Tuhan yang berdiri untuk kebenaran sejati. Dia berdiri dan berkata, bertobatlah. Matius 3 ayat 2 dia berkata, tinggalkanlah dosa-dosamu. Hari ini mari kita belajar untuk berdiri buat kebenaran sejati. Tidak kompromi. Firman Allah kalau mengajarkan bercerai itu zina. Jangan pernah mikir kalau nikah mau bercerai. Ya. Pacaran yang kudus bukan di bawah pohon beringin berduaan. Hati-hati. Kalau cuman berdua ada setan di dalamnya. Ya. Jangan berkata, Pak Pendeta, saya akan terang dunia. Jadi kalau pacaran saya akan digelap-gelapan supaya menyinari yang gelap itu. Saudara, itu bukan kebenaran, itu pembenaran. Banyak orang Kristen hidup dalam apa? Pembenaran, bukan kebenaran. Tapi dengar, Yohanes Pembaptis berdiri dan tidak kompromi. Yuk kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang tidak dikenal karena KKR-nya tidak di kota-kota.
Tahukah saudara bahwa Yohanes Pembaptis KKR-nya di mana? Di padang gurun. Khotbahnya di padang gurun. Ini hamba Tuhan yang keren habis. Bayangin, ini khotbah di padang gurun yang dengerin banyak sekali. Tidak ada pamflet, tidak ada iklan. Tapi orang berbondong-bondong. Karena apa? Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, orang melihat ada sesuatu yang berbeda. Oh, Yohanes Pembaptis menjadi parameter rohani. Orang-orang yang dulu ngajarkan Saduki Farisi tidak menghidupi apa yang diajarkan. Yang paling susah itu menghidupi apa yang kita khotbahkan. Ya, kalau berkhotbah itu lebih mudah, tapi menghidupi yang kita khotbahkan jauh lebih sulit. Dan berkhotbahlah pertama kali lewat apa? Hidupmu, bukan kata-katamu. Amin. Lewat hidup kita. Dan siapa yang pertama kali harus kita khotbahi? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Haleluya. Lewat hidupmu Anda berkhotbah untuk dirimu pertama kali. Selanjutnya setelah lewat hidupmu, lewat keluargamu. Hidupmu lewat keluargamu menjadi cerminan khotbah yang terbaik. Istrimu, anak-anakmu merasakan apa yang engkau khotbahkan lewat tingkah laku. Yang pertama, pengen terjadi kebangunan rohani, yuk kita belajar. Tidak kompromi. Kebangunan rohani selalu dimulai dari orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa. Katakan tidak pada dosa. Katakan tidak pada ketidakbenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan. Ketidakbenaran akan membinasakan. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dimanapun Anda berada. Yang pertama, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita, dia adalah hamba Tuhan yang tidak kompromi. Jangan berkata, gak apa-apa sedikit saja. Tahukah saudara, aku ngerokok gak apa-apa. Bentar kok, cuman sehari aja. Jangan pernah kompromi. Karena sekali lagi, satu kali Anda kompromi, Anda akan terus berkompromi. Hamba-hamba Tuhan yang mendengar berita ini, jangan pernah kompromi. Kalau dosa yang ngomong dosa, gak usah dijinak-jinakkan dan dilunakkan. Dosa tidak boleh dilunakkan. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Yang ada adalah dosa. Hamba Tuhan harus belajar dari Yohanes Pembaptis untuk lantang berbicara, berdiri untuk kebenaran. Kalau mau terjadi transformasi, mau terjadi kebangunan rohani, tidak boleh kompromi. Yang kedua, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kalau yang pertama, dia hamba Tuhan yang berdiri untuk kebenaran sejati. Dia hamba Tuhan yang tidak kompromi. Maka yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan yang sadar diri. Matius pasal 3 ayat 1 berkata, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Orang yang sadar diri adalah orang yang tidak mudah dialihkan. Sebaliknya, orang yang tidak sadar diri adalah orang yang mudah sekali teralihkan. Sadar artinya tahu dan mengerti. Yohanes Pembaptis tahu akan panggilannya. Dia berdiri di padang gurun. Alkitab mencatat makanannya aja apa? Madu dan belalang. Saya mempelajari belalang yang dimaksud bukan hewan, saudara. Belalang itu seperti tumbuhan seperti bawang. Jadi makanannya Yohanes Pembaptis adalah makanan sehat. Madu dan belalang. Orangnya sadar diri. Dia berkhotbah di padang gurun. Ini yang saya sebut yang pertama, sadar panggilannya. Banyak orang pengen posisi tapi nggak tahu fungsi. Karena nggak sadar panggilannya. Sekali lagi, banyak orang di gereja rebutan kursi, rebutan posisi. Karena apa? Enggak tahu panggilannya.
Banyak hamba Tuhan rebutan posisi, rebutan kursi di gereja. Buat apa rebutan? Yohanes Pembaptis orang yang sadar akan panggilannya. Dia nggak peduli ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota besar. Dia tetap konsisten dengan panggilannya. Dia berkhotbah di padang gurun Yudea. Dan satu pesannya, bertobat, bertobatlah. Wow, ini yang hebat. Apakah saudara sudah sadar panggilan saudara? Kadang-kadang kita harus belajar seperti anak kecil yang dengan rela hati, ini aku Tuhan, pakai aku. Apakah kita masih tetap seperti memiliki kasih mula-mula yang Tuhan pakai aku? Atau kita sudah mulai aneh-aneh? Hari ini yuk sadar panggilan. Kalau memang tidak bisa di bidang itu, jangan paksain Bapak Ibu. Ngerepotin orang, ngerepotin pemimpin, bikin kacau tatanan. Ini sadar panggilan. Kalau memang gak bisa khotbah, bilang saya gak bisa khotbah Pak. Saya mungkin bidang yang lain. Itu gentleman banget. Dan tahukah saudara, itu menjadi orang yang akan maksimal di bidangnya. Yang kedua, bukan hanya sadar panggilan. Yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 20 dan 27, ia mengaku bahwa ia tidak berdusta, katanya. Aku bukan Mesias. Waktu orang datang dan bilang, Yohanes, apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu? Dia bilang, aku bukan Mesias. Ada yang akan datang daripada aku, bahkan aku membuka tali kasutnya pun gak layak. Bukan hanya sadar panggilan, tapi Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada bahwa dia itu sadar bahwa dia hanya utusan. Makanya kalau melayani, jangan cari kemuliaan diri sendiri. Carilah untuk kemuliaan Bapa di surga. Sadar bahwa dia hanya utusan. Namanya utusan, tidak boleh cari kemuliaan. Namanya utusan, yang ada adalah kita menyampaikan pesannya yang mengutus kita, bukan pesan kita. Paulus pernah berkata bahwa kita ini ambasador. Kita ini duta-dutanya Kristus. Tahukah saudara, kedutaan besar selalu merepresentasikan negara yang ada yang mengutus dia. Kalau dia bicara, dia tidak bicara atas nama pribadi, tapi atas nama negara yang mengutusnya. Itulah duta. Bukankah saya dan saudara adalah duta kerajaan surga? Kita tidak boleh berbicara mengatasnamakan pribadi saya. Makanya dalam gereja buanglah keakuan kita. Amin. Jangan semuanya aku. Saya pernah mendengar pengkhotbah, akunya lebih banyak daripada Yesusnya. Saya dipakai Tuhan, saya luar biasa, saya Yesusnya lali saudara. Yesusnya ketinggalan. Hari ini kita belajar sadar bahwa kita hanyalah utusan. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 30, dia berkata begini, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Betul? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dalam terjemahan lain berkata, dia harus makin penting. Aku sama sekali kurang penting. Wow. Jadi bukan hanya sadar akan panggilannya, bukan hanya sadar bahwa dia hanya utusan, ambasadornya Tuhan. Tapi Yohanes mengajarkan kepada kita, dia hamba Tuhan yang sadar, bukan ia yang terpenting. Yang terpenting adalah Kristus. Mari kita belajar. Kita belajar untuk sadar diri. Siapakah kita? Kalau Tuhan gak selamatin kita, kalau Tuhan gak mati buat kita, kita ini sampah. Kita ini sampah. Kita ini orang yang tidak berguna. Kita punya masa depan yang akan binasa. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita, kita menjadi orang
yang penting buat kerajaan Allah. Tapi kita harus sadar diri. Kita harus sadar siapa kita. Orang yang sadar diri adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak menganggap orang lain itu saingannya. Orang yang sadar diri ketika lihat teman-temannya, dia akan menjadi pribadi yang secure, aman. Orang yang sadar diri adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Itu orang yang sadar diri. Sudahkah saudara melayani karena sadar diri, atau saudara berkata, aku bisa. Pelayan-pelayan musik, pelayan praise worship, yuk selalu sadar diri. Bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatan. Ayo semua yang mendengar berita ini sebagai anak Tuhan, ini waktunya sadar diri. Dulu mungkin engkau bergantung pada depositomu. Hari ini depositomu semakin habis. Kenapa? Karena pandemi. Dulu mungkin saudara membanggakan gerejamu yang megah dan mewah. Hei, dengerin baik-baik. Hari ini dengan PPKM, semua gereja gak bisa dipakai. Apa yang bisa kita banggakan? Gak bisa. Dulu kita bangga dengan semua fasilitas yang kita miliki. Mungkin di gereja kita mewah dan megah. Hari ini dengar, semuanya gak bisa pakai. Anda mau pakai, disegel oleh pemerintah. Sadar diri bahwa semua itu karena anugerahnya. Saya suka sekali lagu lama. Semua karena anugerahnya. Semua. Bukan karena kuatku, bukan karena kegagahanku. Semua karena anugerahnya. Para pelayan Tuhan sadar diri. Kalau engkau boleh melayani Tuhan, itu bukan karena kuat gagahmu. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu melayanilah dengan bertanggung jawab. Amin. Jangan mau posisinya, nggak mau fungsinya. Pengennya ditempel, di struktural, tapi nggak bisa kerja. Malu. Ya, malu saudara. Saudara, yang pertama Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita, dia hamba Tuhan yang tidak kompromi. Dia hamba Tuhan yang berdiri untuk kebenaran sejati. Yang kedua mengajarkan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan yang sadar dirinya siapa. Sadar akan panggilannya. Sadar bahwa dia utusan. Sadar dia bukan orang yang terpenting. Karena ada satu pribadi yang lebih penting, namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, Markus pasal 6 ayat 27. Raja segera menyuruh orang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Kenapa Yohanes sampai dipenggal? Karena Yohanes gak mau kompromi. Waktu Herodes mengambil istri saudaranya, kamu berzinah. Wah, sakit hati men Herodes. Ini yang sering terjadi ketika kebenaran disampaikan. Rupanya ada orang bermental Herodes. Bahkan itu juga yang terjadi di gereja. Waktu khotbah disampaikan, ada orang yang tersinggung. Bahkan khotbah itu adalah kebenaran sejati. Ada orang gak mau terima. Kenapa? Mentalnya Herodes. Karena apa? Dia hidup dalam dosa. Dia hidup dalam kubangan dosa. Kenapa? Ini menarik. Karena orang yang hidup dalam kubangan dosa tidak akan pernah terima ketika kebenaran disampaikan. Dia jadi marah. Ini spirit Herodes masih ada di gereja. Kalau ada jemaat atau pengerja yang tersinggung, singgung terus sampai dia nggak tersinggung. Amin. Singgung terus sampai dia nggak tersinggung. Kalau ada pelayan Tuhan yang masih suka tersinggung, singgung. Bahkan saya sampai guyon, singgung dia sampai dia pindah gereja. Karena dia akan pindah gereja, namanya Gereja Tersinggung Indonesia. Gembalanya adalah gembala apa? Pastor tersinggungan.
Karena orang yang tersinggung karena dosanya diungkap adalah orang yang benar-benar menghidupi dosanya. Dia tidak serius mau bertobat. Tapi orang yang mau bertobat, waktu kebenaran disampaikan seperti Yohanes, kamu dosa, kamu selingkuh, kamu hidup dalam perzinahan. Dia akan ngomong gini, ampuni aku Tuhan. Ini mentalitas Daud. Waktu Daud tahu ada seorang nabi desa berkata, itu kamu Daud. Dia berlutut dan nangis. Dia berkata, Tuhan ampun, ampun. Hari ini saya melihat banyak orang tidak mau hidup dalam kebenaran malahan. Tapi pembenaran. Aku kan masih manusia biasa. Aku masih manusia daging. Iblis seneng. Iblis ngomong gini. Terus ngomong gitu terus. Kita gak akan pernah dewasa. Pengennya melayani tapi gak mau dewasa. Pengennya tampil di mimbar tapi hidup dalam kubangan dosa. Dengerin baik-baik. Orang tua rohanimu gak tahu. Gembalamu gak tahu. Tapi Yesus itu maha tahu. Kalau Anda ditegur firman gak mau. Ditegur pemimpin rohani gak mau. Pesan saya hati-hati. Keadaan yang akan menegur Anda. Kalau pemimpin rohanimu, gembalamu yang negur engkau dan engkau tidak mau bertobat. Satu hari kelak. Keadaan yang akan menegur kita. Dan kalau keadaan sudah menegur kita. Wow. Berantakan kita. Ada orang-orang yang nangis. Pak Pendeta tolongi. Suamiku dikondol wewe gombel. Keadaan. Dulu gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara lihat. Keadaan selalu memojokkan kita. Dan sudah tidak ada ampun. Jalan satu-satunya adalah repair, bertobat. Bertobatlah. Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Yang ketiga, hamba Tuhan yang konsisten sampai mati. Yohanes tidak peduli. Bahkan kepalanya harus dipenggal. Tapi dia tetap berkata kebenaran adalah kebenaran. Dosa adalah dosa. Dia nggak peduli sampai nyawanya habis. Sampai dia harus mati. Dipenggal. Herodes. Dia berkata gini. Kamu dosa tetap dosa. Jangan kalau mendengar pengkhotbah yang keras ngomong gini. Ini untuk tetanggaku. Atau ini untuk koordinator yang lain. Tapi mulai koreksi, Tuhan terima kasih. Engkau masih sayang untuk mengasihi aku. Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Yang paling sulit dalam hidup ini adalah konsistensi. Banyak orang itu mengawalinya dengan menggebu-gebu. Ya, ada 4 tipe awal dan akhir. Yang pertama, ada orang yang mengawali dengan baik dan mengakhirinya dengan buruk. Ya. Contoh Alkitab adalah jemaat di Efesus dan jemaat di Galatia. Kata Rasul Paulus ngomong gini, hei jemaat Galatia yang bodoh, kamu mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Jemaat Efesus juga demikian. Kamu mengawali dengan kasih, mengakhiri tanpa kasih. Ada orang-orang Kristen yang dulu bersemangat. Coba cek dan recheck apakah ada tetanggamu, temen komselmu, temenmu yang dulu aktif pelayanan. Tiba-tiba sekarang menghilang tanpa jejak. Rapture kagak, ke gereja juga kagak. Banyak orang bangga dengan masa lalunya. Pak, dulu saya tamborin cik-cik-cik di gereja. Saya dulu song leader, saya dulu singer. Saya dulu pemusik, saya soundman, saya dulu pelayan multimedia. Saya dulu. Kebanggaannya adalah masa lalu. Belajar dari Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku. Belajar dari Inul Daratista, masa lalu, biarlah masa lalu. Loh. Orang dunia aja memahami itu.
Makanya saya sering bicara, kalau sudah punya istri jangan ngomongin mantan. Kalau sudah punya suami jangan ngomongin mantan. Katakan amin. Coba bayangin yang sudah punya suami atau pasangan ngomongin mantannya di depan istrinya atau suaminya. Apa yang terjadi? Apakah pasanganmu berkata, "Pak, mantanku tuh lebih ganteng." Oh iya tuh, puji Tuhan ya lebih ganteng. Apakah ada suami yang seperti itu? Apakah ketika suami cerita, "Oh, cewekku dulu banyak, cantik-cantik gak kayak kamu." Apakah ada istri yang berkata, "Puji Tuhan ya Pak, Bapak dulu laku." Pasti yang ada adalah marah. Sama orang datang ke gereja yang hari ini, tapi yang diceritakan gereja dulu terus. Gereja yang dulu gak kayak gini loh. Gembala yang dulu gak kayak gini loh. Lu ngapain pindah? Halo? Ya. Ya, jangan ceritain dan banggain masa lalu. Ada orang yang mengawali baik, mengakhiri buruk. Ada orang yang mengawali buruk, akhirnya juga buruk. Gak ono baik belas ini. Tanpa kebaikan hidupnya. Siapa contohnya? Orang yang disalib di sebelah Yesus. Yang berkata, "Ini kan penjahat ya. Yesus turun dong, selamatin. Kalau kamu Tuhan, selamatin." Selama hidupnya itu buruk, dari penjahat. Mau mati pun gak insyaf, gak tobat-tobat. Yang ketiga, ada orang yang mengawali dengan buruk, tapi mengakhiri dengan baik. Namanya Rasul Paulus. Hidupnya keburukan, bunuh orang Kristen. Akhir hidupnya, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Yang keempat, ada orang mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik juga. Inilah manusia Yesus Kristus. Mungkin kita tidak seperti Yesus. Awalnya baik, akhirnya baik. Kita mungkin seperti Rasul Paulus. Kita mengawali dengan buruk, tapi ayo kita berjuang untuk kita mengakhiri dengan baik. Dulu kita mungkin penjahat. Yuk kita sekarang menjadi hamba Tuhan dimanapun kita berada. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bapak Ibu, hamba Tuhan yang konsisten. Ayo kita konsisten. Ukuran keberhasilan bukan Anda kaya raya. Ukuran keberhasilan Anda setia. Ada banyak orang tambah hartanya, tambah istrinya. Ya, ada orang tambah hartanya, tambah selingkuhannya. Bertobat. Yang ada adalah yuk konsisten sampai mati. Termasuk kita hamba-hamba Tuhan konsisten. Karena saya banyak melihat ada hamba Tuhan mengawali dengan berkobar-kobar. Hilang gak tahu kemana. Saya pernah ditanya mahasiswa, "Pak, ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan apa Pak Kornel?" Saya bilang begini, bukan kayanya, bukan gedungnya yang mewah, tapi ukuran adalah kesetiaan. Kalau ukurannya kaya Pak, kasihan hamba Tuhan yang di pedalaman dan di desa. Mereka gak punya mobil. Ayo kita belajar konsisten. Ayat yang terakhir Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24-25 berkata ini. Sementara itu datang ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Hidup itu harus berbuah. Dan Yohanes Pembaptis salah satu buahnya adalah Apolos. Apolos kata Alkitab orang yang fasih lidah. Orang yang paham kebenaran firman Tuhan. Jadi saya percaya walaupun Yohanes Pembaptis berkhotbah di desa-desa, berkhotbah di padang gurun, tapi selalu ada buah. Tidak mungkin tidak. Karena hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang tidak kompromi.
Hamba Tuhan ini yang tetap lurus. Hatinya tulus, tapi mukanya tidak bulus. Banyak orang punya slogan hati lurus, berlaku tulus, tapi tingkah lakunya kuda lumping, saudara. Tidak jelas. Bukan hanya slogan lurus tulus itu, tapi kehidupan. Kekristenan harus belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia hamba Tuhan yang tidak kompromi, yang pertama. Yang kedua, dia hamba Tuhan yang sadar diri. Yang ketiga, dia hamba Tuhan yang konsisten sampai mati. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan hidup kita semua. Dan saya percaya kita belajar ada sebuah kebangunan rohani yang akan Tuhan pakai begitu hebat lewat hidup kita semua, lewat kehidupan kita. Tuhan dipermuliakan, lingkungan kita dimenangkan. Karena apa? Ada orang-orang yang bermentalkan Yohanes Pembaptis.